Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas metode heuristik untuk menyelesaikan traveling salesperson problem. Seperti yang sudah kita ketahui, masalah traveling salesperson ini bukan masalah yang sederhana ya. Jadi dia cukup sulit ya untuk mengerjakannya jika dikerjakan dengan metode eksak. Terlebih jika jumlah kota yang terlibat itu cukup banyak. Nah, untuk itulah ya, kali ini kita akan berkenalan dengan metode heuristik sebagai alternatif ya dari metode eksak. Nah, kelebihan dari metode heuristik ini dia dapat diterapkan dengan relatif cepat ya perhitungannya untuk menemukan solusi. Ya, walaupun solusinya ini kadang tidak optimal ya, tetapi dia cepat. Nah, kemudian jadi kalau misalkan kita tidak bisa mengerjakan dengan metode eksak ya, karena tidak praktis gitu, maka metode heuristik ini dapat menyelesaikan masalah dengan cara coba-coba atau trial and error. Hari ini kita akan membahas dua metode heuristik. Yang pertama nearest neighbor heuristic dan yang kedua cheapest insertion heuristic. Nah, untuk nearest neighbor heuristic ya, langkahnya adalah kita mulai dari sembarang kota, kemudian kita kunjungi kota yang terdekat. Lalu kita pergi ke kota yang belum dikunjungi, yang jaraknya terdekat dengan kota terakhir yang saat ini dikunjungi. Ya. Kemudian kita lanjutkan langkah ini sampai kita temukan sebuah tour. Kemudian langkah 2, kita ulangi langkah pertama, tetapi kita mulai dari kota yang berbeda ya, jika memungkinkan. Kemudian kita pilih tour yang terbaik dari yang sudah kita kerjakan. Oke? Nah, nanti akan kita ilustrasikan di contoh untuk lebih jelasnya. Metode heuristik yang kedua itu cheapest insertion heuristic. Jadi caranya adalah kita mulai dari sembarang kota ya. Lalu kita kunjungi kota yang terdekat. Jadi ada 2 kota ya. Jadi kita buat subtour yang menghubungkan 2 kota tersebut. Nah, kemudian kita ganti sebuah arc atau edge atau sisi ya namanya di subtour tersebut ya. Sebut saja arc I, J ya, dengan kombinasi dari 2 arcs yaitu IK dan KJ ya. K di sini belum berada dalam subtour saat ini. Nah, ini akan meningkatkan panjang subtour ya dengan nilai yang paling kecil. Jika CIJ itu adalah panjang arc I, J, nah perhatikan bahwa jika arc I, J tersebut digantikan oleh IK dan KJ, maka ya akan ada penambahan panjang sebanyak CIK plus CKJ dikurang CIJ ke subtour. Kemudian kita lanjutkan langkah ini sampai sebuah tour kita dapatkan ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita kerjakan satu contoh berikut ya. Ini diambil dari buku Winston bab 9. Jadi ini ada 5 kota ya. Kota A, B, C, D, E, dan ini disebut sebagai matriks jarak. Nah, jadi jarak antara kota A dengan B itu adalah 132, kota A dengan C 217, dan seterusnya. Tentunya dari kota A ke A sendiri itu adalah 0 ya, dan seterusnya di sini. Nah, pertanyaan yang ingin dijawab adalah andai kata kita mulai dari kota A gitu, bagaimana caranya kita mengunjungi kota yang lain tepat 1 kali dan kembali lagi ke A ya, sehingga lintasannya itu
minimum. Nah, kita akan coba dengan kedua metode heuristik ya. Baik. Kita mulai dari metode yang pertama, yaitu nearest neighbor heuristic, kita singkat NNH. Nah, misalkan kita mulai dari kota A ya, maka yang paling dekat itu adalah E ya, dengan jarak 58. Dari E kita harusnya ke A, tetapi A sudah dikunjungi, berarti jangan A, melainkan yang B. Ya, 79. Nah, kemudian dari B ya, kita jangan ke A, jangan ke E, tetapi ke D. Dengan jarak 201 ya. Kemudian D otomatis ke C yang belum dikunjungi. Ya, berarti D ke C 113 ya. Dan terakhir C ke A 217. Ya, sehingga lintasan ini panjangnya adalah, kita jumlahkan, hasilnya 668. Oke. Nah, itu dia dengan metode NNH dimulai dari kota A. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mulai dari kota B? Ya. Nah, silakan diverifikasi ya. Saya akan menuliskannya. Nah, jadi kita lihat ya, beda dari mana dia memulai ya. Dari kota A ini lintasannya 668, dari kota B 704, dari kota C juga 704, dari kota D 668, dan dari kota E itu 807 ya. Nah, jadi kita lihat ya, hasilnya akan berbeda ya, walaupun ada yang sama juga gitu ya. Dan ini yang optimal di metode heuristik ini. Dan ketika kita cek ya dengan metode eksak juga, kebetulan memang hasilnya sama, 668 juga ya. Akan tetapi ya, ini bukan jaminan ya. Jadi bisa jadi ya pada saat kita mengerjakan soal untuk kota-kota dengan jumlah yang banyak gitu ya, maka metode heuristik ini tidak bisa menemukan yang optimal ya. Akan tetapi untuk contoh kita yang ini, ketika kita cek dengan metode eksak juga jawabannya pas ya, 668 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke metode yang kedua ya, yaitu CIH ya, cheapest insertion heuristic. Nah, jadi langkah pertama adalah kita mulai dari kota 1 ya. Nah, jadi kita mulai dari kota 1 ke kota yang paling dekat, yaitu 5 ya, berarti 1 ke 5, kemudian kita buat subtur balik lagi ke 1, berarti 5 ke 1 ya. Sehingga yang belum dikunjungi ya, boleh kasih keterangan ya, belum dikunjungi dalam hal ini adalah 2, 3, 4. Nah, kemudian kita buat tabel ya, ini atau ini bakal diganti ya. Jadi kita buat nanti alt
yang diganti, ya. Kemudian arc yang ditambahkan ke struktur, dan panjang yang ditambahkan. Oke. Nah, arc yang diganti ya bisa 15 ya. 15. Nah, itu diganti dengan apa? Nah, berarti 15 itu bisa diganti dengan 1 2 2 5 ya. 1 2 2 5. Oke. Jadi dia kalau ini 1 5 tembak langsung, nah sekarang dia transit dulu ke 2. Oke. Sehingga nanti panjang yang ditambah itu adalah panjang ini ditambah ini dikurang 15 ya, berarti C 12 ditambah C 25 ya dikurang C 15 ya. Silakan verifikasi, hasilnya 153. Nah, kemudian ya ini ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama transit di 2, kemudian bisa transit di 3 ya, berarti 1 ke 3, 3 ke 5 gitu ya. Nah, berarti ini panjangnya ditambah adalah C13 ditambah C35 dikurang C15 ya. Silakan verifikasi, hasilnya 462. Oke. Kemudian ini bisa juga diganti dengan transit ke 4 ya, berarti 14 45 ya. C14 ditambah C45 dikurang C15 hasilnya 302. Oke ya. Ini selesai untuk yang 15 yang diganti. Nah, sekarang 51 ya, ada 3 kemungkinan juga ya. Berarti yang pertama 5 2 2 1. Kemudian yang ini 5 3 3 1. Kemudian 5 4 4 1 ya. Dengan cara yang sama silakan nanti diverifikasi, hasilnya ini 153 462 dan 302 gitu ya. Nah, stop sampai di sini. Kita cari mana yang paling kecil. Ternyata di sini ada 2 kandidat ya, ini atau ini. Nah, kita pilih aja salah satu ya. Kita pilih yang ini yang kita ganti ya, sehingga ya untuk tahap yang kedua 1,5 ini kita ganti dengan 1225. Oke, sehingga hasilnya menjadi 122551. Oke. Nah, jadi sekarang ya kita mengerjakan 15 diganti dengan 12 25 ya. Nah, baru ini yang lama ya, 51 gitu ya. Jadi yang ini nih baru nih ya, baru dari sini. Oke. Nah, sekarang kita buat lagi tabel seperti ini ya. Arc yang diganti, kemudian arc yang ditambahkan ke struktur, kemudian panjang yang ditambahkan. Nah, berarti sekarang yang belum dikunjungi ya adalah 3 dan 4 ya. Belum dikunjungi adalah 3 dan 4. Nah, berarti 1 2 bisa diganti ya. 1 2 bisa diganti. Nah, dia transit ke 3 ya, berarti 1 3 3 2 ya, atau
1442 ya. Nah, kemudian yang ini 25 bisa diganti dengan 2 saya pikirkan dulu. Jadi ini bisa diganti 23 35 ya. Kemudian 25 bisa diganti juga dengan 2 4 4 5. Terakhir 51 ya. Bisa transit ke 3 ya, atau transit ke 4. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan nanti diverifikasi panjang yang ditambah adalah yang atas ini, berarti C13 ditambah C32 dikurangkan C12 dan seterusnya ya. Ini nanti 375, kemudian 233, kemudian ini 514, 318, 462 dan 302. Oke, nah lagi ya, kita cari mana yang penambahannya paling kecil ya. Nah, tentunya yang ini ya, sehingga sekarang 12 ini kita ganti menjadi 1442. Nah, jadi sekarang ya 12 ini kita ganti menjadi 1442. Nah, ini tetap ya 2551. Oke. Nah, satu-satunya yang belum dikunjungi adalah 3. Ya. Oke. Nah, berarti kita punya tabel lagi ya, seperti ini. Nah, sekarang 14 ya. Itu bisa diganti ke ya, transit ke 3 ya, berarti 1334. Oke. Cuma satu ini kemungkinan. Kemudian 42 ya, nanti ini 25 51 ya. Nah, yang 42 ini berarti 4 transit ke 3 32. Yang ini 23 35. Terakhir 5 3 3 1. Panjang yang ditambah ya, silakan verifikasi. Ini 166 202 514 dan 462 ya. Sehingga yang paling kecil itu tentunya ini. Oke. Nah, sekarang maksudnya ini 1,4, sekarang kita ganti menjadi 1334 ya. Berarti ini kita hapus menjadi, kita ganti dengan ini ya, 1334 ya. Yang lain ini tetap ya, 42, kemudian 25 dan 51. Dan inilah tur yang kita cari ya. Jadi mulai dari 1, kemudian balik lagi ke 1. Berarti kita sudah berhasil menemukan tur. Sekarang tinggal kita cari ya. Tinggal kita cari mana panjang lintasan yang paling kecil ya, kita hitung ya. Ternyata hasilnya adalah ya, hasilnya sama ya, 668. Dan ini kebetulan ya, kebetulan sama dengan metode eksak ya, kemudian sama dengan
metode NNH tadi ya. Akan tetapi secara umum dia tidak sama ya hasilnya. Oke. Nah, baik ya. Jadi hari ini kita sudah membahas dua metode heuristik yang bisa menjadi alternatif ya jika metode eksak sangat tidak praktis kita lakukan ya, karena misalkan jumlah kota yang terlalu banyak dan sebagainya. Terima kasih.